Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf dengan NIM 241010503251 dari kelas 04 SNJP 038. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil simulasi investasi saham menggunakan aplikasi Stockbit. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan secara lengkap mulai dari bagaimana saya menyusun rencana investasi, menentukan tujuan dibeli, menyusun strategi manajemen risiko, hingga mengevaluasi apakah hasil investasi yang saya peroleh sudah sesuai dengan rencana awal atau belum. Selain itu, saya juga akan menjelaskan keputusan yang saya ambil ketika harga saham mengalami kenaikan. Saya juga akan menjelaskan keputusan yang saya ambil ketika harga saham mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut penting karena dalam investasi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memilih saham yang bagus, tapi juga oleh kemampuan seorang investor dalam mengambil keputusan secara rasional ketika menghadapi perubahan kondisi pasar. Melalui simulasi investasi ini, saya memperoleh banyak pengalaman baru mengenai dunia investasi saham. Saya belajar bahwa investasi bukan sekedar membeli saham lalu berharap memperoleh keuntungan, tetapi juga membutuhkan perencanaan yang matang, analisis yang baik, disiplin dalam menjalankan strategi, serta kemampuan mengendalikan emosi ketika pasar bergerak tidak sesuai harapan. Harapan saya, hasil presentasi ini dapat menunjukkan bahwa proses investasi yang saya lakukan bukan hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dalam memahami bagaimana cara mengelola risiko dan mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab. Yang pertama yaitu tujuan investasi. Sebelum melakukan investasi, saya terlebih dahulu menyusun Risk Management Plan atau RMP sebagai pedoman dalam mengambil keputusan selama proses investasi berlangsung. Saya menggunakan modal virtual sebesar 100 juta rupiah yang tersedia pada aplikasi Stockbit. Penggunaan modal virtual ini memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar melakukan investasi tanpa harus menggunakan dana yang sebenarnya, sehingga resiko kerugian finansial dapat dihindari selama proses pembelajaran. Selanjutnya, saya menetapkan target return sebesar 12% dalam jangka waktu 3 bulan. Target tersebut saya pilih karena menurut saya cukup realistis untuk dicapai apabila kondisi pasar sedang mendukung dan strategi investasi dijalankan dengan baik. Saya juga memilih profil risiko konservatif. Alasan saya memilih profil risiko ini adalah karena saya masih berada pada tahap belajar memahami karakteristik pasar modal. Saya belum memiliki pengalaman investasi yang panjang sehingga lebih mengutamakan keamanan modal dibandingkan mengejar keuntungan yang terlalu besar. Dengan profil risiko konservatif, saya berusaha menghindari keputusan yang terlalu agresif. Saya lebih memilih saham yang memiliki fundamental cukup baik dan menetapkan batas risiko yang jelas apabila kondisi pasar tidak sesuai dengan harapan. Melalui tujuan investasi yang sudah disusun sejak awal ini, saya berharap seluruh keputusan investasi yang saya ambil tetap memiliki arah yang jelas dan tidak berubah hanya karena mengikuti emosi atau pasar sedang bergejolak. Yang kedua adalah rancangan portofolio awal. Langkah berikutnya adalah menyusun portofolio investasi. Dalam menyusun portofolio, saya menerapkan strategi diversifikasi. Diversifikasi merupakan strategi membagi dana investasi ke beberapa saham yang berbeda, sehingga risiko tidak hanya bergantung pada satu perusahaan saja. Dengan cara ini, apabila terdapat satu saham yang mengalami penurunan harga, kerugian tersebut diharapkan dapat diimbangi oleh saham yang lain yang memiliki kinerja lebih baik. Portofolio yang saya susun terdiri dari 5 saham yaitu Antam, Petro, Energi, Dewa, dan Bel. Saham Antam memperoleh alokasi terbesar yaitu 30% dari total modal karena perusahaan ini merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pertambangan dan memiliki prospek yang cukup baik terutama pada komoditas nikel. Selanjutnya terdapat Petro dengan alokasi 20%.
Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pertambangan dan saya memiliki peluang pertumbuhan yang cukup stabil. Kemudian saya memiliki saham energi dengan alokasi 20% karena sektor energi pada saat itu memiliki potensi yang cukup menarik meskipun bergerak harganya relatif lebih fluktuatif. Selain itu terdapat Dewa dengan alokasi 15% sebagai tambahan diversifikasi pada sektor jasa pertambangan. Terakhir adalah saham Bell. Dengan alokasi 10%, saham ini saya pilih karena berasal dari sektor tekstil sehingga dalam portofolio dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan. Dengan komposisi saya berharap portofolio dapat memberikan keseimbangan antar peluang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan saya memilih saham tersebut. Saham pertama yaitu Antam, dipilih karena perusahaan ini bergerak di sektor pertambangan emas dari nikel. Saat ini nikel menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan terutama untuk industri baterai kendaraan listrik. Dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik di berbagai negara, maka kebutuhan nikel juga harus meningkat. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa saya memasukkan Antam ke dalam portofolio. Saham kedua adalah Petro. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pertambangan. Apabila aktivitas pertambangan meningkat, maka peluang perusahaan memperoleh pendapatan juga semakin besar. Selanjutnya terdapat energi. Perusahaan ini bergerak di sektor energi. Saya memiliki energi karena sektor energi biasanya memiliki peluang pertumbuhan yang baik ketika harga energi dunia meningkat. Kemudian adalah Dewa, yang juga merupakan perusahaan jasa pertambangan. Saya memilih saham ini karena berkaitan dengan pertumbuhan sektor pertambangan di Indonesia. Terakhir adalah Bell. Walaupun perusahaan ini berasal dari sektor yang berbeda yaitu tekstil, saya memasukkan agar portofolio menjadi lebih beragam. Diversifikasi lintas sektor sangat penting karena setiap sektor memiliki karakteristik resiko yang berbeda. Apabila resiko pertambangan mengalami penurunan, belum tentu sektor tekstil juga mengalami penurunan. Dengan demikian, risiko keseluruhan portofolio dapat ditekan. Selanjutnya, risiko investasi. Setelah menentukan saham, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi risiko. Risiko pertama adalah risiko pasar. Risiko ini muncul akibat perubahan kondisi ekonomi, perubahan suku bunga, inflasi, maupun sentimen investor yang menyebabkan harga saham dapat naik maupun turun secara tiba-tiba. Risiko kedua adalah perusahaan. Risiko ini berasal dari kondisi internal perusahaan, misal penurunan laba, perusahaan manajemen, penurunan penjualan, atau masalah operasional lainnya. Risiko ketiga adalah risiko likuiditas. Risiko ini terjadi apabila saham sulit diperjualbelikan karena jumlah transaksi yang rendah, akibat investor kesulitan menjual saham pada harga yang diinginkan. Risiko berikutnya adalah risiko sektor industri. Setiap sektor memiliki kondisi yang berbeda. Misalnya, sektor pertambangan sangat dipengaruhi harga komoditas dunia, sedangkan sektor konsumsi lebih dipengaruhi daya beli masyarakat. Terakhir adalah risiko psikologis. Menurut saya, risiko ini sering dialami investor pemula. Ketika harga saham turun, investor menjadi panik lalu menjual saham tanpa analis. Sebaliknya, ketika harga naik, investor menjadi terlalu percaya diri sehingga lupa memperhitungkan risiko. Karena itu, pengendalian emosi menjadi salah satu bagian penting dalam manajemen risiko. Selanjutnya yaitu strategi mitigasi risiko. Setelah mengetahui berbagai risiko tersebut, saya kemudian menerapkan beberapa strategi mitigasi. Strategi pertama adalah melakukan diversifikasi portofolio. Strategi kedua yaitu menetapkan batas kerugian atau stop loss sebesar 5%. Artinya, apabila harga saham turun hingga 5% dari harga beli, maka saya akan mempertimbangkan menjual saham tersebut agar kerugian tidak semakin besar. Strategi ketiga yaitu menetapkan target keuntungan sebesar 12%. Dengan adanya target tersebut, saya tidak menjadi serakah harga saham naik. Strategi keempat adalah melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan pasar. Saya selalu memperhatikan berita ekonomi, laporan keuangan perusahaan, kondisi harga komoditas, serta informasi lain yang dapat mempengaruhi harga saham.
Strategi terakhir adalah menjaga disiplin dalam menjalankan rencana investasi. Banyak investor gagal bukan karena salah memilih saham, tetapi karena tidak disiplin terhadap strategi yang telah dibuat. Slide selanjutnya yaitu kondisi pasar selama investasi. Selama proses investasi, saya menyadari bahwa kondisi pasar tidak selalu sesuai dengan harapan. Harga saham dapat berubah setiap hari karena dipengaruhi banyak faktor, misalnya kondisi ekonomi global, perubahan harga minyak dunia, perubahan nilai tukar rupiah, hingga kebijakan suku bunga. Semua faktor tersebut dapat memengaruhi pergerakan harga saham secara langsung maupun tidak langsung. Dari evaluasi tersebut, saya memahami bahwa investor harus selalu siap menghadapi perubahan kondisi pasar. Investor juga harus mampu melakukan evaluasi secara berkala. Apabila kondisi pasar berubah, maka strategi investasi juga perlu disesuaikan. Namun, penyusunan tersebut harus dilakukan berdasarkan analisis, bukan karena rasa takut ataupun ikut-ikutan investor lain. Menurut saya, ini adalah salah satu pelajaran paling penting dari simulasi investasi menggunakan Stockbit. Selanjutnya adalah akhir hasil investasi. Pada tahap evaluasi, saya membandingkan target awal investasi dengan hasil yang diperoleh selama periode 3 bulan. Dalam hasil simulasi, nilai portofolio mengalami perubahan mengikuti pergerakan harga masing-masing saham. Ada saham yang memberikan keuntungan karena mengalami kenaikan harga, namun ada juga saham yang mengalami penurunan sehingga memengaruhi nilai total portofolio. Berdasarkan grafik perkembangan portofolio, dapat dilihat bahwa nilai investasi tidak selalu naik secara konsisten. Di beberapa periode sempat terjadi penurunan akibat kondisi pasar. Namun setelah itu, kembali mengalami perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan pasar bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal perusahaan maupun kondisi ekonomi secara keseluruhan. Apabila dari kondisi portofolio, saham dengan kontribusi terbesar terhadap keuntungan berasal dari saham yang memiliki performa paling baik selama periode investasi. Sementara itu, saham yang mengalami penurunan menjadi pelajaran bahwa tidak semua keputusan investasi akan selalu menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diversifikasi yang dilakukan sejak awal terbukti membantu menjaga agar kerugian pada satu saham tidak terlalu memengaruhi keseluruhan nilai portofolio. Secara keseluruhan, hasil investasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan masih mampu menjaga portofolio tetap berada pada kondisi yang terkendali, meskipun terdapat fluktuasi harga selama periode investasi. Selanjutnya, ada evaluasi kesesuaian dengan rencana awal. Target awal saya adalah memperoleh return sebesar 12% dalam waktu 3 bulan dengan profil risiko konservatif. Setelah dilakukan evaluasi, dapat dilihat bahwa sebagian target telah tercapai, sedangkan beberapa target lainnya masih memerlukan perbaikan. Dari penyusunan portofolio strategi diversifikasi yang saya gunakan sudah berjalan dengan baik karena investasi tidak terfokus pada satu saham saja. Hal ini terbukti mampu mengurangi dampak kerugian ketika salah satu saham mengalami penurunan. Kemudian dari sisi manajemen risiko, penerapan batas kerugian atau stop loss menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga agar kerugian tidak semakin besar. Selain itu, pemantauan kondisi pasar secara berkala juga membantu saya dalam mengambil keputusan yang lebih rasional. Namun, saya juga menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan. Misalnya, terdapat saham yang ternyata memiliki pergerakan lebih lambat dibandingkan perkiraan awal sehingga kontribusi terhadap keuntungan belum maksimal. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi agar pada investasi berikutnya saya dapat melakukan analisis fundamental dan teknikal yang lebih mendalam sebelum menentukan pilihan saham. Selanjutnya itu keputusan saat harga naik. Saat harga saham bergerak naik, saya tidak langsung menjual seluruh saham yang dimiliki. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengevaluasi apakah kenaikan tersebut masih didukung oleh kondisi fundamental perusahaan dan sentimen pasar yang positif. Apabila kenaikan harga masih memiliki potensi berlanjut, maka saya memilih untuk mempertahankan
sebagian saham agar tetap memperoleh peluang keuntungan yang lebih besar. Namun, apabila sudah mendekati target keuntungan yang telah ditentukan sejak awal, maka saya akan melakukan profit taking atau pengambilan sebagian keuntungan. Strategi ini dilakukan agar keuntungan yang sudah diperoleh tidak hilang apabila sewaktu-waktu harga kembali turun. Selanjutnya, keputusan saat harga turun. Sebaliknya, ketika harga saham mengalami penurunan, saya tidak langsung mengambil keputusan secara emosional. Langkah pertama adalah mencari penyebab penurunan tersebut. Saya melihat apakah penurunan hanya disebabkan oleh sentimen pasar yang bersifat sementara atau memang terdapat masalah pada fundamental perusahaan. Apabila penurunan masih berada dalam batas toleransi, dalam prospek perusahaan masih baik, saya memilih untuk tetap mempertahankan saham terhadap tersebut sambil terus melakukan pemantauan. Namun apabila penurunan telah mencapai batas stop loss sebesar 5% atau terdapat perubahan fundamental yang signifikan, maka saya mengambil keputusan untuk menjual saham tersebut. Keputusan ini bertujuan membatasi kerugian sehingga modal dapat dialihkan ke saham yang lain yang memiliki prospek lebih baik. Melalui pengalaman ini, saya memahami bahwa disiplin dalam menjalankan strategi jauh lebih penting daripada mengambil keputusan berdasarkan rasa panik. Selanjutnya yaitu pelajaran yang diambil. Setelah menyelesaikan simulasi investasi ini, saya memperoleh beberapa pelajaran yang sangat berharga, baik dari sisi investasi maupun manajemen risiko. Pelajaran pertama adalah bahwa investasi saham tidak hanya berfokus pada pencari keuntungan, tetapi juga bagaimana mengelola risiko yang mungkin terjadi. Sebelum membeli saham, seorang investor harus memiliki perencanaan yang jelas, mulai dari menentukan tujuan investasi, profil risiko, hingga strategi yang akan digunakan apabila kondisi pasar berubah. Pelajaran kedua adalah pentingnya melakukan diversifikasi portofolio dengan menyebarkan investasi ke beberapa saham dari sektor yang berbeda. Risiko kerugian dapat dikurangi karena penurunan pada satu saham tidak langsung berdampak besar terhadap keseluruhan nilai portofolio. Selain itu, saya juga belajar bahwa melakukan evaluasi secara berkala merupakan bagian yang dapat penting dalam investasi. Dengan melakukan evaluasi, investor dapat mengetahui apakah strategi yang digunakan masih efektif atau perlu dilakukan penyesuaian sesuai kondisi pasar. Kesimpulannya, sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa simulasi investasi menggunakan aplikasi Stockbit memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam memahami penerapan manajemen risiko di dunia investasi. Melalui simulasi ini, saya belajar bagaimana menentukan tujuan investasi, memilih saham berdasarkan analisis, menyusun portofolio yang diversifikasi, mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin muncul, serta menerapkan strategi mitigasi sebagai diversifikasi, stop loss, dan evaluasi berkala. Saya juga memahami bahwa kondisi pasar dapat berubah sewaktu-waktu hingga seorang investor harus selalu siap menyesuaikan strategi berdasarkan data dan analisis yang objektif. Secara keseluruhan, tujuan utama dari simulasi ini bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memahami pentingnya pengelola risiko dalam setiap keputusan investasi dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko secara konsisten. Investor memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan investasi yang sekaligus meminimalkan potensi kerugian. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap hasil evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya manajemen risiko dalam kegiatan investasi saham. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan maupun isi presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.